Puji Tuhan, kita ada di hari Sabtu, ini hari 2 puasa dan saya percaya Bapak Ibu semua mengambil puasa ya hari ini. Amin ya. Nah, tema khotbah saya siang hari ini dari judulnya adalah Ketika Tuhan Menjadi Satu-satunya Bagian Kita. Ulangi, ketika Tuhan menjadi satu-satunya bagian kita. Mari kita buka Ratapan pasal 3 Bapak Ibu. Kita akan baca Ratapan pasal 3 ini ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25. Oke. Kita akan lihat, saya juga baru baca ayat ini dengan wow, ada yang seperti ini ya. Mari kita baca Ratapan 3 mulai ayat 1. Semua kasih keluar suaranya. 1, 2, 3. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang ia menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyian. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku, dan membuat aku tertegun. Ia membidikan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Katakan amin. Bapak Ibu pernah baca kitab ini? Siapa yang pernah baca kitab ini? Pasti semua sudah lewat ya Ratapan. Tapi saya waktu mempelajari ini, saudara, apa yang saudara mau bilang dari bacaan tadi? Tapi satu hal yang kita tahu bahwa sebenarnya kisah ini ditulis oleh Yeremia. Ya. Walaupun ada yang bilang ini bukan yang tulis bukan Nabi Yeremia, tetapi dari gaya bahasanya itu mirip dengan kitab Yeremia. Ya. Dan kitab ini ditulis tidak lama setelah Yerusalem dihancurkan
oleh pasukan Babel di bawah siapa? Raja Nebukadnezar. Bait Allah habis. Rakyat Yehuda dibunuh atau dibuang ke pembuangan di Babel. Ya. Jadi kalau kita baca tentang Yehuda, ini telah berulang kali memberontak ya. Sudah sering kali dinasihati oleh para nabi waktu itu, tapi mereka tetap tidak bertobat, saudara. Sampai akhirnya mereka dibuang ke Babel. Nah, jadi kitab Ratapan ini, saudara, ini sebenarnya nyanyian apa? Nyanyian duka. Tahu ratapan? Meratap? Ini nyanyian duka, ya. Nyanyian ratapan jiwa yang apa? Yang ditulis oleh Yeremia karena dia melihat hal-hal tadi, ya. Kehancuran fisik Yerusalem, bait Allah dihancurkan, kerusakan fisik, bukan saja fisik, bangunan-bangunan yang hancur, tapi juga moral bangsa pada zaman itu hancur. Mereka sangat memberontak, walaupun sudah banyak kali ditegur, saudara. Nah, tapi di tengah-tengah kehancuran, hilang harapan, ratapan yang luar biasa, kita lihat ayat 22 sampai 24. Tampilkan ayat 22 ya. Kita baca ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara, kemarin waktu saya merenungkan ayat ini pagi hari ya, saya tuh kalau renungkan firman saya selalu ngomong, bicara. Seperti saya lagi bicara dengan banyak orang. Lalu saya cuma bilang begini, Tuhan, kalau firman ini harus didengar oleh teman-temanku yang lain, hari ini akan ada seseorang yang menghubungi saya untuk sharing. Dan siangnya saya dihubungi, saudara. Ma'am, nanti sharing ya, berbagi di doa puasa. Artinya firman ini juga akan saudara dan saya belajar. Katakan amin. Jadi saya tidak diajarkan sendiri, tapi kita semua akan belajar. Amin Bapak Ibu. Jadi Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan dan kehendak. Jadi kalau aku bilang begini, Tuhan adalah bagianku, itu pikirannya sudah mikir. Oke? Perasaanku, aku udah rasa juga nih, ya, bahwa iya Tuhan itu adalah bagianku. Dan aku juga mau, kehendakku, kemauanku, aku mau untuk menjadikan Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Sebab itu aku berharap kepadanya. Nah, ini pelajarannya. Contoh, saya duduk ya, saya merenungkan gini. Misalnya ini adalah sesuatu yang saudara harapkan dalam hidup saudara. Saya percaya Bapak Ibu ini punya banyak harapan, punya banyak ekspektasi yang ingin dicapai. Betul ya? Katakan gini, ini rumah saudara dan saya. Ini bagian saya, rumah ini saya punya. Ini hak milik saya, bagian saya. Makanya saya berharap kepadanya. Berharap kenapa? Waktu siang, waktu malam saya berlindung di dalam rumah ini. Waktu hujan, waktu panas saya tetap ada di dalam rumah ini. Karena rumah ini bagianku, saya tinggal di situ. Dan saya berharap untuk rumah ini bisa menolong saya. Saudara bisa berharap untuk mungkin uang saudara yang banyak di luar sana. Saudara bisa berharap kepada kakak, adik, suami, istri, anak-anak. Silakan. Karena mereka itu bagian kita. Amin ya. Jadi kalau sekarang kita pindahkan, ini rumah yang tadi adalah bagianku. Dan aku berharap pada rumah ini. Aku berharap pada uangku, hartaku. Aku berharap pada anak-anakku. Berharap pada suami, istri dan seterusnya. Aku berharap. Sekarang kita berpindah sedikit. Kita ganti rumah, harta, keluarga tadi dengan itu Tuhan. Bisa paham? Ya, kita tadi lihat rumah ini harapan, bagian. Sekarang kita lihat bahwa Tuhan itu adalah bagianku. Bisa lihat itu? Tuhan adalah bagianku.
Tuhan itu hak milikku. Sering kita ngomong, tapi dalam praktek benarkah kita bisa memperlakukan Dia sebagai satu-satunya harapan kita? Ternyata tidak. Saya dalam beberapa minggu ini banyak berharap, tapi bukan kepada Tuhan saja. Saya berharap dari seseorang yang akan bisa begini. Kira-kira harapannya tercapai enggak? Justru tambah jauh, saudara. Serius. Ya. Jadi saya harus membalikan harapan saya kepada satu-satunya Tuhan. Sampai di sini Bapak Ibu paham? Paham. Jadi dari bacaan tadi kita lihat begini. Kan Yeremia waktu tulisan ratapan ini kan dia lihat kehancuran Yerusalem. Dia menyaksikan runtuhnya Yerusalem, kota terbakar, bait Allah dirusak, rakyat dianiaya. Yeremia melihat semua ini. Tetapi bayangkan dia bisa berkata begini, Tuhan adalah bagianku. Artinya saat tidak ada yang tersisa, semua hancur, harapan saudara hilang lenyap. Tapi dia bisa bilang begini, tidak ada yang tersisa, tetapi Tuhan tetap ada. Amin. Tuhan cukup, lebih dari cukup untuk saudara saya. Jadi gini, kita baru sungguh mengenal Tuhan sebagai bagian hidup kita ketika kita kehilangan yang lain. Tapi jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai semua hilang dulu baru kita berharap pada Tuhan. Harus balik, saudara. Kita harus antisipasi di awal. Betul? Jadi kalau saat ini semua datang dengan harapan-harapan, saya lagi berharap sesuatu, saya lagi mengejar sesuatu, tapi belum tangkap juga. Hari ini jangan pulang sebelum alihkan semua harapan saudara untuk hanya Tuhan. Amin. Amin, saudara. Itu yang pertama. Jadi saat tidak ada harapan, semua yang kita harapkan hancur, tapi ternyata Tuhan tetap ada. Yang kedua, Tuhan itu adalah milik yang tidak bisa diambil, saudara. Ya, Mazmur 16 ayat 5. Coba kita lihat. Tuhan adalah bagian warisanku dan pialaku. Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tuhan itu adalah warisan satu-satunya saudara dan saya. Warisan dunia, rumah Anda sebesar apapun bisa hilang gak? Bisa terbakar kaseng? Bisa hancur? Bisa. Saya pernah lihat waktu banjir, saudara, rumah tuh akan jalan dengan air lurus-lurus, rumah-rumah jelas lengkap. Cuma pada waktu air datang bisa hilang. Betul? Api datang, satu kampung bisa terbakar habis, keluar dengan pakaian di badan. Dan saya percaya saudara pernah lihat itu. Waktu krismon terjadi, uang berapapun saudara yang ada di bank tidak ada artinya. Betul? Jadi saudara harus bilang hari ini gini, Tuhan, Engkau adalah milik yang tidak bisa diambil. Rumahku, mobilku, uangku, keluargaku, semua bisa hilang sekejap. Tapi Tuhanku tidak akan pernah hilang dari hidupku. Amin, saudara. Dan yang berikut, ketika Tuhan menjadi bagian kita, maka harapan kita tidak akan pernah hilang. Kita lihat tadi di dalam Ratapan 3 ayat 21 sampai 24. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Dari selama-lamanya
Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa untuk dia. Amin. Jadi ketika Tuhan menjadi bagian saudara dan saya, maka harapan kita tidak akan pernah hilang. Tapi juga tergantung loh. Karena banyak orang juga hari-hari ini meninggalkan kepercayaan mereka. Karena mereka bilang begini, tunggu Tuhan jawab terlalu lama. Ada di sini yang bilang begitu? Misalnya doa dan sampai sekarang belum ada jawaban. Terus bilang, sudahlah, sudah saya mau cari yang lain aja. Karena jawaban saya tidak dijawab-jawab. Ada di sini? Saya percaya tidak ada. Tetap menantikan dia. Karena dia tidak pernah terlambat untuk menolong saudara dan saya. Pertanyaannya, bagaimana saudara dan saya bisa tetap berharap di dalam ketidakpastian hidup hari-hari ini? Di sini masih banyak yang berdoa untuk mendapat pekerjaan, dapat rumah, dapat uang, ada. Pasti semua dapat jodoh, dapat sekolah yang terbaik. Semua datang, saya juga saudara. Saya datang dengan semua harapan itu. Tapi hari ini kita belajar bahwa mari alihkan. Jangan fokus cuma di rumah tadi. Tapi alihkan dia, oh Tuhan, Engkaulah harapanku, Engkau bagianku, Engkau milikku yang tidak akan bisa diambil oleh siapapun. Pertanyaan tadi, bagaimana kita saat kita sedang dalam keadaan yang tidak baik dan kita tetap berharap? Yang pertama saudara harus catat supaya kalau sharing nih orang lain saudara juga bisa sharing. Bagaimana saudara bisa tetap berharap di dalam ketidakpastian hari-hari ini? Yang pertama, kenali siapa yang menjadi sumber harapanmu. Kalau selama ini sebagai anak kita pun sumber harapan papa mama, betul? Kita kenal dia dengan baik atau tidak? Kenal. Dia mengenal kita dengan baik? Kenal. Saya mengenal adik saya dengan baik, saya mengenal kakak saya dengan baik, saya saling mengenal saudara dengan baik. Karena apa? Kita sering apa? Berkomunikasi. Jadi kita harus kenali siapa yang menjadi sumber harapanmu. Itu yang pertama. Ya. Ratapan 3 ayat 24 tadi bilang, Tuhan adalah bagianku. Dia adalah tempat di mana aku berharap. Jadi semua bisa jatuh, semua orang bisa mengecewakan saudara, rencana bisa gagal, tapi kalau Tuhan yang menjadi bagian kita, maka harapan kita tidak tergantung kepada situasi. Ya, tapi pada pribadi yang kekal dan setia, yaitu Tuhan Yesus. Yang kedua, bagaimana caranya untuk kita tetap berharap? Yang kedua, kita harus ingat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir. Saya percaya susah-susah hidup saudara dan saya, pasti banyak kali saudara dan saya mengalami mujizat dan keajaiban Tuhan. Saya percaya itu ada di sini. Amin. Ratapan 3 ayat 23 tadi dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Jadi ingat kasih setia Tuhan. Ingat mujizat-mujizat yang pernah terjadi dalam hidupmu. Tapi ada juga yang ayatnya bilang begini, ingat juga penghukumannya. Jadi bukan kita tuh hanya ingat yang mujizat, keajaiban, tapi juga penghukuman yang juga dia sudah sampaikan. Ya, karena Tuhan itu adil. Jadi saudara, saya percaya hari-hari ini ada banyak hal yang membuat saudara takut, khawatir dengan hidup ini. Tapi saat ketakutan datang, saat kekhawatiran datang, Tuhan tidak pernah berubah. Ingat itu. Oke? Kasihnya tidak bergantung pada situasi dan kondisi. Tidak. Rahmatnya tidak pernah habis. Selalu baru setiap pagi. Wow.
Keren banget saudara. Dan yang berikut, pilih untuk percaya bukan untuk takut. Yesaya 41 ayat 10 berkata, jangan takut sebab aku Tuhan menyertai engkau. Takut itu biasa ya. Ada orang juga yang takut kecoa, takut tikus, takut nyamuk, benar nggak? Betul, di sini siapa yang takut kecoa? Saya punya teman saudara, pernah kami tunggu dia di lantai 1, dia ada di lantai 2. Kita tunggu ini anak kok tidak turun-turun. Terus kita teriak, hei non, ayo. Dia sudah tidak bisa bicara saudara. Terus ada yang naik ke lantai 2, lihat. Saudara tahu dia ada di atas tempat tidur dengan sapu lidi di tangan. Karena kecoa di dia pemuka nih. Ya. Dia bilang kecoa bisa angkat kaki untuk dia. Dan bayangkan dia tidak turun-turun dan dia tidak bisa bicara. Saking ketakutannya saudara. Tidak ada yang takut kecoa ya. Jadi saya mau bilang begini, ada orang yang punya ketakutan seperti itu. Pak Richard juga takut tikus kan? Sampai tidak bisa berjalan kemanapun kalau lihat tikus. Saya percaya itu, saya juga. Ya. Tapi sebenarnya yang Tuhan mau adalah ketakutan itu bukan untuk yang model-model begitu. Ketakutan bukan untuk tidak ada makanan, tidak ada pakaian, bukan. Tapi ketakutan kalau kita menjauh dari Tuhan. Amin. Jadi ketakutan yang sebenarnya itu hanya untuk Tuhan. Bukan untuk hal-hal yang saudara lihat. Cepat bilang, Tuhan aku percaya engkau ada. Tuhan engkau selalu setia. Amin. Jadi tidak perlu takut kepada apapun yang terjadi di hidup ini. Selain takut kepada Tuhan. Dan Tuhan akan berikan damai sejahtera, sukacita, kasih, pengharapan, penghiburan untuk saudara dan saya. Wow. Dan yang berikut, lihat kembali jejak kebaikan Tuhan di masa lalu. Waktu saudara sakit, saudara teriak, Tuhan sembuhkan saya. Saudara sembuh. Waktu saudara tidak ada uang, tiba-tiba orang kasih saudara uang. Betul? Ketika saudara lapar, tiba-tiba ada orang bilang, mari ke Tompi makan mie dulu. Contoh kayak gitu. Wow, ambon saya naik ya saudara. Jadi kita harus lihat kembali jejak-jejak kebaikan Tuhan di masa lalu. Karena dia selalu setia untuk saudara dan saya, baik dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Daud bilang begini, Mazmur 77 ayat 12. Daud bilang begini, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu. Dari mana? Dari zaman purbakala. Wow. Nah, dan ini bagian yang terakhir Bapak Ibu. Pasti kalau dengar bagian yang terakhir, sudah hampir selesai. Oke. Ini baru 15 menit loh. Apa yang terjadi, saudara, bila kita itu mengandalkan kekuatan kita dan bukan Tuhan? Ada yang bisa jawab? Apa yang terjadi kalau saudara itu mengandalkan kekuatanmu dan juga mengandalkan manusia atau kuda dan kereta? Apa yang terjadi? Coba ada yang mau jawab, tolong angkat tangan. Apa yang terjadi? Kalau saudara dan saya itu ternyata tidak mengandalkan Tuhan tapi mengandalkan diri, kekuatan, kemampuan, kekayaan, apa yang terjadi? Buka Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Ini harus ada dalam hafalan saudara. Baca Bapak Ibu. Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Baca Bapak Ibu. Beginilah, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Satu lagi, ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padan asin yang tidak berpenduduk. Lanjut. Ayat berikut, kalau kita mengandalkan Tuhan, maka dikatakan di sini di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Kita lihat ayat 7 sampai 8. Kita baca ini. 7 sampai 8.
Diberkatilah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Wow. Yang menaruh harapannya pada Tuhan, bukan pada harta-harta kekayaan dunia yang akan berakhir tadi. Apakah saudara tidak perlu harta dunia? Sangat perlu, karena kita ada di bumi. Tapi itu bukan satu-satunya dan yang utama. Amin. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 bilang begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang tidak takut ketika panas datang dan tetap berbuah. Orang yang menjadikan Tuhan bagian dan harapan hidupnya, dia tidak pernah akan takut kepada yang namanya kekeringan. Dia tidak pernah takut terhadap apapun masalah yang sedang dia lihat di masa sulit. Tetap hijau daun dan berbuah. Karena apa? Akarnya ditanam di dalam airnya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sekian sharing saya hari ini. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Amin.